Gatai, Kanzen, Putro Toys. Selamat pagi, siang, sore, malam. Selamat datang di Putro Toys. Balik lagi ke segmen Mini Talk sama Sentai King Oger, episode ke-19. Setelah di episode sebelumnya, Kaguragi membuat rencana untuk menghentikan Luckless dengan menemukan Oger Lance dan juga Oger Crown-nya itu yang diambil secara paksa dan diberikan kepada Jira, yang akhirnya Jira ini menang melawan si Luckless. Dan Jira pun berhasil untuk memanggil Extreme King Oger yang debut kemarin. Meskipun kayaknya masih belum puas ya untuk scene fight-nya. Fighting scene-nya dari Extreme King Oger. Nah, kita langsung masuk aja kali ya ke episode 19 kali ini. Jadi langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Episode 19 dibuka dengan Luckless mengumumkan ke seluruh dunia bahwa dia telah menerima para Bagnarak di Shugodam dan menyuruh warga untuk hidup bersama mereka dengan baik. Tapi ternyata Luckless ini terpaksa melakukan itu karena sedang ditodong oleh sesuatu yang sepertinya sih ini Desnarak, karena Desnarak sendiri gak ada di dalam kamera situ gitu. Nah, setelah announcement selesai, Gusto ingin mengikuti Jira yang pergi, tapi dihalang oleh Himeno yang membuat lukanya terbuka lagi. Kasian banget sih si Gusto ini, tapi ini cukup lucu loh. Bahkan kriuknya itu tuh, kreteknya itu bener-bener kedengeran banget, bener-bener kriuk banget sih. Aduh, kasihan. Nah, Himeno menyuruh Sebastian untuk menyiapkan tim medis untuk warga Shugodam. Tiba-tiba Rita menelpon untuk memberitahukan bahwa Shugodam bukan lagi sebuah negara, sehingga mereka akan membuat aliansi baru untuk melindungi rakyat Shugodam, dan dilanjutkan oleh opening. Setelah opening, Gusto diperingati oleh perawat ya untuk tetap istirahat. Tapi karena Gusto ingin pergi, dia mencoba untuk menghasut Jeremy. Nah, Jeremy ini masih depresi dari episode kemarin karena berpikir dirinya lah yang udah membuat semuanya ini kacau. Kemudian Gusto membuat rencana bersama Jeremy untuk membalas dendamnya ke Luckless, dan disetujui oleh Jeremy yang membuat mereka langsung pergi dengan jurus Kumoknya. Di dalam kastil Shugodam, Suzume sedang menelpon ke Kaguragi untuk mengabari kalau Bagnarak ini sudah mengumpulkan semua orang yang ada di kastil dan bakal ada korban kalau dibiarkan. Tunggu dulu, ada yang aneh nih. Ini yang tangan kanannya atau asistennya si Luckless yang biasa bawa buku kok nggak ada di sini ya? Malah cuma ada si asistennya yang kurus itu. Jangan-jangan teori kalau asisten yang bawa buku itu adalah Kamejima itu benar. Cukup ini juga ya teorinya, dan ini juga terbukti loh di sini. Ya, kita tunggu aja nanti gimana ya. Kalau memang benar itu lumayan plot twist, tapi plot twistnya nggak terlalu yang mengagetkan banget sih, karena udah ketebak dari jauh-jauh hari gitu. Kita lanjut lagi. Suzume melakukan dramanya lagi nih dengan tangisannya yang ternyata aneh juga, persis kayak Kaguragi. Sambil menutupin kayak gitu. Aduh, aneh banget demi apapun. Dan menyuruh Douga untuk bersandiwara juga. Nah, akhirnya Douga mencoba menyadarkan Luckless, tapi malah ditampol sama Bagnarak Diamond. Ini kasihan tapi lucu juga sih. Desnarak memerintahkan untuk memusnahkan si Douga ini, tapi sempat ditolak sama Luckless. Cuman karena Luckless udah kehilangan mahkota dan pelindungan dari Sugoshin, maka mau gak mau dia tuh harus menuruti si Desnarak ini dan membuat Douga dan Suzume pergi dari sana. Karena Luckless mulai kesal, dia mengancam Desnarak yang malah ditabok sama Diamond. Aduh. Nah, di luar kastil, Kogane dan temannya sedang mencari makanan, malah ketemu sama Bagnarak. Di saat mau diserang, Jira datang untuk melindunginya dan langsung mengalahkan Bagnarak setelah berubah menjadi Kuwagata Oger. Warga Shugodam mengkhawatirkan Jira yang dikira satu tim dengan Bagnarak awalnya sekarang malah menjadi pemberontak Luckless. Tapi ada warga lainnya yang sadar kalau Jira itu bertarung untuk mereka dan menanyakan apa yang sedang dilakukan Luckless sekarang gitu. Nah, gini kayak jangan mau dicuci otaknya, jangan mau dibodoh-bodohin sama si Luckless. Nah, kita balik lagi ke dalam kastil. Luckless yang sudah babak belur akhirnya kabur dari dalam kastil. Di luar kastil dia malah ketemu Gusto sama Jeremy yang emang udah nyari si Luckless ini, dan menyuruh mempersiapkan aliansi 5 negara untuk mengalahkan Bagnarak.
Ya jelas ditolak sama Gusto karena si Rakles sendiri yang udah membubarkan aliansi itu. Rakles yang kabur tetap dikejar oleh Gusto dan ditembakkan jaring oleh Jeremy. Gusto menyuruh Rakles untuk berlutut dan minta maaf, tapi tetap aja ditolak sama Rakles. Bukannya diserang, malah si Rakles ini didorong oleh Gusto ke bantal cringe yang waktu itu. Dan ya untuk bantal cringe ini kita nggak usah bahas, kita skip aja. Dan ya positifnya dari scene ini, kita melihat keakraban dari si Jeremy dan juga Gusto. Dan karena ini Jeremy memaafkan Gusto yang menyalahgunakan pistolnya itu untuk digunakan di bantal kentut itu. Di saat mengembalikan Rakles ke Bagnarak, Kamejima tuh tidak mempedulikannya dan mengira kalau warga Shugodam ini sudah disandra oleh Bagnarak. Tiba-tiba Kaguragi dan Himeno datang untuk menjelaskan kalau Bagnarak itu berhasil dilumpuhkan. Warga yang terluka sudah diobati dan dievakuasi. Dan warga yang sudah disuguhi makanan juga oleh tim gabungan Nkosopa, Ishabana, dan Tofu. Sumpah kerjasama ini tuh keren banget sih. Udah si rajanya kerjasama, si warga-warganya tuh juga saling kerjasama gitu. Ada negara kesehatan, negara makanan, dan juga negara teknologi. Rita pun datang dan menjelaskan kalau mereka ini sudah siap untuk melawan musuh yang mengancam perdamaian dunia. Dan sebuah aliansi baru sudah terbentuk yang namanya didasarkan dari legenda Sugoshin, yaitu Osama Sentai King Oja. Ini untuk pertama kalinya King Oja menyebutkan namanya. Dan pertama kalinya juga mereka teaming up berenam. Cuy, akhirnya kita sudah diperlihatkan. Dan menurut saya ini terletak di episode yang tepat. Nggak kayak Don Brother itu yang kelamaan, yang menyadari kalau si Inu Brother itu adalah si Inu siapa sih namanya? Ya pokoknya itulah. Di saat perubahannya pun ini feel perjuangannya kerasa banget sih. Apalagi pas mereka roll call, ternyata bukan mereka yang menyebutkan, tapi ini ada semacam dabernya lagi gitu. Ya udah, kita lanjut lagi. Bertarunglah mereka yang terbagi menjadi Jira melawan Daigorg, Himeno dan Rita melawan Kamejima, Jeremy melawan Dasnarak, Kaguragi dan Gusto melawan Daimon. Jira yang sempat kewalahan mengaktifkan mode King Kuwagatanya dan langsung mengalahkan Daigorg. Karena merasa terpojokan, Kamejima menyuruh mereka untuk mundur dan menyerahkan kepada Daimon. Kemudian Jira memanggil ekstrim King Oger yang langsung dikendalikan oleh 6 Oger. Di episode kemarin kan cuma dikendalikan sama 2 Oger, si Kaguragi dan Jira, itu udah OP banget kan. Gimana yang dikendalikan sama 6 Oger kayak gini? Pasti bakal tambah OP. Nah, sempat kewalahan, Tarantula Knight ini berpisah sementara untuk mengeluarkan jaringnya. Tapi anehnya, kenapa dia mesti berubah menjadi Tarantula Knight dulu? Kenapa nggak pas mode si Tarantulanya aja? Ya, udah kita lanjut lagi aja. Akhirnya mereka melakukan finisher dan menghancurkan Bagnarak Daimon. Di akhir episode kita diperlihatkan tahta Shugodam yang kosong. Kemudian para Oja berkumpul mengepung si Rakles yang tetap gak mau mengaku salah. Tapi Rita menyudahi dendam mereka untuk menangkap Rakles. Gusto pun kesel karena dia udah dibikin sekarat sama Rakles, tapi pas mau balas dendam malah gak boleh. Rita menjawab kalau Gusto ini udah ngebales dengan cara si bantal cringe itu. Lalu Jira maju dan ingin mengadili Rakles dalam duel melawan Jira. Ini bakal jadi pertarungan ketiga setelah Rakles yang curang 2 kali sebelumnya. Lanjut ke preview episode 20 minggu depan yang sepertinya ini bakal menyelesaikan arc si Rakles nih. Dimulailah duel Jira versus Rakles yang disaksikan oleh semua warga Shugodam dan semua raja. Tapi ada scene Rakles yang nikah sama Suzume. Apakah beneran mereka bakal menikah? Tapi kalau misalnya si Rakles sama Suzume menikah, siapa tahu si kerajaan Shugodam ini bakal dikasih ke Tofu. Atau sebaliknya, jangan-jangan Tofu yang bakal diancam sama Shugodam. Ya udah, kita tunggu aja lah ya episode minggu depan yang pastinya bakal seru banget, yaitu pertarungan si Rakles sama Jira yang mengingatkan saya pertarungan si Gokai Red melawan si siapa tuh namanya, lupa. Ya, pokoknya si mantan partnernya itulah. Jadi
sekian dulu aja untuk Mini Talk sama Sentai King Oger episode ke-19 minggu ini. Tulis pendapat kalian gimana tentang episode ke-19 minggu ini. Tulis di kolom komentar ya. So, jangan lupa like, share, subscribe juga, komen juga. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi, siang, sore, malam. Dadah!